Oke, sekarang kita akan membahas mengenai lipid. Lipid itu apa sih? Nah, lipid itu ternyata adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air. Ya pasti berarti jadi artinya larut dalam pelarut organik yang mempunyai fungsi-fungsi biologis diantaranya seperti ini. Menyimpan energi, membangun membran sel, pengangkut atau memiliki fungsi transport, pengatur atau regulator, dan pelindung. Nah, lipid yang penting itu adalah yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama kelompok lemak, yang kedua fosfolipid, dan yang ketiga steroid. Kita bahas dulu yang pertama, kita akan membahas mengenai lemak. Pasti semuanya udah pernah dengar atau sering mendengar tentang lemak. Nah, sebenarnya apakah lemak itu? Ternyata lemak itu adalah suatu ester. Kalau kalian ingat, ester itu dia mengandung gugus seperti ini. Nah, ini gugus ester. Ester ini adalah hasil dari esterifikasi. Kalau kalian masih ingat juga, esterifikasi itu adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Nah, dalam proses ini alkoholnya adalah gliserol. Gliserol ini dia adalah suatu alkohol yang mempunyai 3 gugus OH atau suatu triol. Nah, hasil reaksi antara gliserol dengan asam karboksilat itu nanti dapat membentuk ester yang kita sebut lemak. Contohnya ada di sini reaksinya, ini adalah contoh reaksi esterifikasi. Coba kita lihat dulu nih. Nah, di paling kiri kita punya senyawa yang namanya gliserol. Gliserol itu tadi saya udah bilang ini adalah suatu triol. Jadi dia adalah suatu alkohol yang mengandung 3 gugus OH. Atom karbonnya juga 3. Nah, gliserol atau kelompok alkohol ini bisa bereaksi dengan asam karboksilat. Nah, asam karboksilatnya nanti jumlah atom karbonnya biasanya banyak. Dan kadang-kadang disebut juga asam lemak. Tapi sama aja, ini sebenarnya basically adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, yang terjadi dalam esterifikasi seperti biasa, asam itu biasanya nanti akan melepaskan H+, kemudian H+-nya akan bergabung dengan OH dari gugus alkohol. Sehingga nanti akan terbentuk air. Nah, kalau proses itu terjadi 3 kali untuk 3 gugus OH dan 3 atom H dari asam di sini, maka kita akan mendapatkan 3 molekul air. Nah, sisanya kita akan memperoleh ester. Esternya itu berarti hasil penggabungan sisa asam dengan ini, sisa dari alkoholnya. Nah, jadi kita akan memperoleh ester seperti yang ada di paling kanan ini. Nah, ini yang dilambangkan R di sini adalah rantai karbon yang panjang, bagian dari asam lemaknya. Nanti itu bisa macam-macam. Nah, ini adalah proses pembentukan ester yang kita sebut sebagai lemak. Reaksinya adalah reaksi esterifikasi seperti ini. Nah, ini secara umum reaksinya seperti ini. Sekarang kita akan membahas mengenai asam-asam lemak. Oke, tadi ini ada yang sedikit tadi kepotong ya. Gliserol itu tadi adalah suatu triol, tadi udah disebut juga ya. Nah, sebelum ke situ, kita kan tadi udah lihat tuh contoh bentuk contoh bentuk lemak, hasil reaksi antara gliserol dengan asam lemak. Nah, ini saya perlu jelaskan dulu, kalau misalnya rantai samping dari ester-ester lemak ini sama, itu nanti kita akan menyebutnya lemak sederhana. Tapi kalau rantai-rantai sampingnya berbeda, seperti ini ditulis beda R1, R2, dan R3, berarti lemaknya akan kita sebut lemak campuran. Oke, nah sekarang kita bahas dulu ada beberapa contoh senyawa asam lemak. Nah, ada asam lemak yang disebut asam lemak jenuh. Ini artinya dalam rantai karbon di belakang gugus asamnya itu tidak ada ikatan kovalen rangkap. Jadi ikatannya semuanya ikatan jenuh. Ikatannya ikatan kovalen tunggal. Nah, contohnya di sini ada 3 nih, ada asam laurat, C11H23COOH, asam palmitat, R-nya itu C15H31, alkilnya sepanjang itu. Asam stearat, alkilnya itu C17H35.
Ini adalah contoh-contoh asam lemak yang bersifat jenuh atau tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, kalau yang disebut asam lemak tidak jenuh itu artinya senyawa asam lemak yang di rantai R-nya itu terdapat ikatan rangkap. Nah, contohnya di sini ada asam oleat. Pasti sering dengar asam linoleat dan asam linolenat. Nah, di sini di rantai sampingnya terdapat ikatan rangkap. Nah, kalau kita hitung jumlah atom H-nya itu dia lebih sedikit daripada 2 kali jumlah atom C. Kalau tadi pada asam lemak jenuh, jumlah atom H-nya itu lebih besar dari 2 kali jumlah atom C. Itu biasanya menandakan adanya ikatan rangkap atau enggak. Oke, ini contoh-contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, untuk apa sih kita belajar ini? Nanti kita akan mempelajari selanjutnya adalah mengenai tata nama lemak. Nah, karena lemak itu adalah suatu ester atau alkil alkanoat, maka tata namanya juga mengikuti aturan penamaan ester. Tata nama ester itu biasanya kita menyebut dulu alkilnya, atau ini gugus yang berasal dari alkoholnya. Karena alkoholnya selalu gliserol, jadi alkilnya juga akan selalu gliseril. Nah, di belakangnya diakhiri dengan kata alkanoatnya atau menggambarkan jenis rantai sampingnya atau R-nya tadi kalau digambar. Nah, nanti kata karboksilat ini akan diganti dengan jenis asam lemak yang direaksikan. Contoh, yang pertama, kalau kita ditanya gimana sih struktur gliseril tristearat, nah ini berarti asalnya dari gliserol dengan asam stearat. Karena ada kata tristearat berarti ketiga R yang ada di sini semuanya adalah rantai stearat atau yang berasal dari asam stearat. Nah, kita lihat aja nih, tadi asam stearat itu R-nya apa? Nah, kalau dilihat di sini asam stearat itu R-nya adalah C17H35. Jadi kita tinggal tempel aja C17H35-nya di sini. Nah, seperti itu. Tristearat artinya ada 3 gugus stearat di sini. Selesai, seperti itu. Nah, kita lihat lagi contohnya. Ini contohnya contoh lemak campuran nih. Soalnya kelihatan dari namanya adalah gliseril, lauro, palmito, stearat. Berarti R1-nya berasal dari asam laurat, R2-nya dari asam palmitat, R3-nya dari asam stearat. Nah, kita lihat dulu asam laurat apa sih tadi? Asam laurat itu kita lihat di sini. Sorry ya, agak bolak-balik. Asam laurat itu C11H23. Palmitat C15H31, stearat C17H35. Jadi tinggal kita urutkan saja di sini. Jadi asam laurat dulu. Laurat itu R-nya tadi adalah C laurat C11H23. Kemudian palmitat C15H31. Stearat C17H35. Nah, ini adalah lemak gliseril lauro palmito stearat. Contoh lagi berikutnya. Nah, kadang-kadang ada lemak campuran yang ada gugus R yang samanya. Kalau yang sama berarti jadinya dirangkum seperti ini nih. Ini artinya R-nya itu 2 merupakan sisa dari asam laurat dan 1 R-nya adalah sisa dari asam palmitat. Jadi kita masukkan asam laurat itu R-nya adalah C11H23. Nah, jadi C11H23-nya ada 2 nih di sini. Menempati 2 posisi R. Yang terakhirnya palmitat. Palmitat itu C15H31. Jadi seperti ini. Berikutnya bisa juga sih gugus yang samanya jadi ada di belakang, nggak masalah. Berarti nanti stearatnya ada di R2 dan R3 posisinya. Yang di pertamanya palmitonya dulu atau dari asam palmitat. Palmitat itu C15H31. Nah, stearatnya C17H35. Perhatikan ya,
eh, R yang di awal itu biasanya dikasih akhiran O. Kalau R yang di akhir dikasih akhiran at. Ini tadi palmito di stearat. Jadi stearatnya ada 2. Nah, begini. Oke. Nah, kayaknya saya break dulu deh. Nanti ini kita lanjut ke video berikutnya.